Malam hari kita lihat ada pria yang baru saja datang ke sebuah bar. Pria itu sedang menunggu seorang wanita bernama Madison yang sudah saling berhubungan secara online selama sebulan. Dan ini pertama kalinya mereka berdua mau ketemuan. Sambil menunggu, si pria melihat foto-foto seksi Madison. Dia nggak sabar gimana wanita ini tersebut. Tak lama kemudian datang. Beruntung ternyata wanita itu bukannya Madison, tapi cuma teman dekatnya. Dia kesana hanya untuk menyampaikan pesan bahwa Madison gak bisa datang karena harus menjalani operasi. Sayangnya sekarang operasi Madison yang sedang tertunda akibat kekurangan biaya. Mendengar kabar barusan, sebagai bukti kalau cintanya sangat tulus, si pria sampai rela memberi uang $500 atau sekitar 7 juta rupiah demi membantu operasi si pujaan hati. Namun ketika uang ini ditransfer, tiba polisi datang dan si penipu ini dia berhasil lolos gara-gara nyamar jadi plastik sampah. Penipu ini bernama Fanny dan pria yang ngejar tadi adalah salah satu korbannya. Di Prancis di dalam kasino terlihat ada pria berwajah kalah judi gede. Karena kesal, dia pun pergi minum di bar. Dia nggak sengaja ketemu wanita cantik bernama Janet. Dia liburan ke Prancis hanya ingin foya-foya, ngabisin duit hasil menang lotre. Mendengar cerita tersebut, pria tersebut berpikiran, gak mungkin wanita cantik ini miskin karena terpesona dengan wajah cantiknya. Sebagai hadiah perkenalan, dia memberikan gelang berlian seharga $500.000 atau sekitar 7 miliar. Gelang milik istrinya, tapi baru saja dipakai, mendadak ada polisi datang bersama salah satu korban penipuan, Janet, sambil menjelaskan bahwa Janet ini seorang penipu besar berskala internasional. Polisi ingin Janet mengembalikan gelang berlian di tangannya. Namun saat dikembalikan, dia diam-diam menukar gelang itu dengan gelang berlian palsu. Ternyata mereka bertiga komplotan penipu internasional. Nama asli Janet adalah Josephine. Setelah membagi hasil keuntungan, mereka pun pergi mencari target berikutnya. Masih di Prancis, Fanny dan Josephine kebetulan berada di dalam satu kereta. Waktu sedang membaca, tanpa sengaja Josephine mendengar bagaimana kelihayan Fanny dalam menipu pria kaya. Sebagai sesama penipu profesional, dia hanya tersenyum. Kemudian agar bisa membaca buku lebih tenang, Josephine pun pindah ke ruang VIP. Tak lama kemudian datanglah Fanny. Akibat terlalu berisik, petugas jadi memindahkannya ke VIP. Saat mereka berdua bertemu dan berkenalan dan memuji cara menipu Fanny barusan. Namun respon Fanny justru menyebalkan hingga Josephine memutuskan keluar dari ruang VIP. Beberapa hari berlalu di pantai, asisten Josephine memberi nama pria kaya yang menjadi target mereka selanjutnya. Tapi pas lagi nyusun rencana, tiba-tiba Josephine melihat bahwa Fanny bersama pria tersebut. Dan inilah yang membuat Josephine kesal terhadap Fanny. Fanny yang berada di dalam mobil tersebut berterima kasih kepada pria tersebut karena sudah memberikan bantuan uang yang sangat banyak untuk membantu operasi adiknya, dan meminta asistennya mengusir Fanny dari Prancis agar dia tidak mengganggu. Waktu lagi asik main di pantai, tiba-tiba asisten Josephine pun menyamar menjadi polisi dan menangkap Fanny yang membawanya ke kantor polisi palsu. Fanny terus memohon untuk dibebaskan. Tak lama kemudian Josephine datang dan dia memberitahukan kalau polisi tersebut adalah kenalannya. Dan dia saat diinformasikan dengan nama Fanny, dia langsung teringat bahwa mereka berdua pernah berkenalan di kereta. Josephine juga memberitahukan bahwa pria yang
Penny tipu itu tadi siang, dia adalah seorang penipu yang sangat kejam. Jika kita tidak ingin dibunuh, maka kita harus buru-buru pergi dari Prancis secepatnya. Sebagai syarat jaminan agar Penny bebas, Josephine pun meminta uang cash Penny tersebut. Karena tak punya pilihan lain, Penny terpaksa menurut. Setelah bebas, Josephine mengantarkan Penny ke bandara. Ini rencana menyingkirkan Penny sudah berhasil. Namun siapa sangka di bandara itu pria yang gelangnya Josephine curi kemarin tanpa sengaja lewat dan melihat mereka berdua di bandara. Waktu Penny membaca majalah, ada sebuah kertas. Pergi ke toilet. Ternyata di toilet ia pun bertemu dengan pria korban penipuan. Pria tersebut meminta gelangnya senilai $500.000 untuk dikembalikan karena dia mengira ini adalah komplotan Josephine. Dan ternyata di sini Penny pun sangat tercengang karena ternyata Josephine adalah penipu kelas kakap yang dia pun menjadi korbannya.